Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pada wabarakatuh. kesempatan ini saya selaku moderator akan membawakan diskusi ini pada surat kabar tentang prediksi 7 juta balita berpotensi stunting. Namun sebelum masuk ke diskusi, akan saya perkenalkan nama-nama anggota kelompok 1 peserta latsar KKP Bogor. Yang pertama di sini adalah saya sendiri, Fahrudin Jaka Prasetya. Yang kedua, Roli Hasib, Sahrul Hasib. Yang ketiga adalah Santi Dwi Wulandari. Yang ketiga, Nikadik Pratnya. Yang kelima adalah Trisintia Carweta Antemang Kobis. Selanjutnya nanti pada masuk acara diskusi akan secara bergantian untuk mengungkapkan gagasannya dalam isu-isu stunting yang berpotensi stunting pada tahun 2024. Pada isu-isu stunting tersebut nanti akan ada penerapan nilai-nilai aneka dalam penerapan isu tersebut. Akronim dari nilai-nilai aneka tersebut adalah A yang berarti akuntabilitas, yang N berarti nasionalisme, yang E etika publik, yang K komitmen mutu, dan yang terakhir A adalah anti korupsi. Di sini selanjutnya peserta akan memberi gagasan. Yang pertama adalah akuntabilitas, yang dimana saya sendiri akan membawakan akuntabilitas dalam isu-isu potensi stunting tersebut. Sebelumnya akan saya screen ini ya, share screen dulu ya dalam penerapan gagasannya. Analisis isu prediksi BKKBN 7 juta bayi berpotensi stunting pada 2024. Sesuai dengan berita Kompas tentang prediksi BKKBN, ada 7 juta bayi yang berpotensi stunting pada 2024. Melalui Badan Kependudukan Berencana memprediksi dalam 4 tahun ke depan ada sekitar 7 juta bayi yang akan lahir berpotensi stunting. Di situ program pencegahan stunting merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan anak. Pemerintah melalui BKKBN terus berupaya menggalakkan berbagai program dalam rangka penurunan stunting. Stunting itu sendiri adalah kekurangan gizi pada masa 1000 HPK yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya otak tumbuh kembang anak karena mengalami kekurangan gizi. Bayi stunting tumbuh lebih pendek pada usianya. Penyebab stunting itu sendiri adalah kurangnya gizi kronis dalam waktu lama. Yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu mengetahui gizi hamil, sebelum hamil, dan setelah melahirkan. Yang ketiga, kurangnya air bersih dan sanitasi yang buruk. Yang ketiga, terbatasnya akses kesehatan termasuk layanan kehamilan. Yang keempat adalah gejala anemia pada ibu. Selanjutnya, penurunan stunting telah dinyatakan sebagai program prioritas nasional pemerintah melalui pembangunan jangka menengah RPJM 2020 sampai 2024 yang dimana menetapkan target angka prevalensi stunting bisa mencapai 14%. BKKBN melalui tugas yang cukup berat untuk dapat menurunkan angka stunting. Jika dikaitkan dengan isu-isu stunting di atas dan bagaimana pencegahannya yang ada di saat ini berdasarkan sudut pandang aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, maka dari itu isu yang berkembang saat ini dapat dinilai melalui nilai-nilai aneka. Yang pertama di sini adalah akuntabilitas. Akuntabilitas di sini
sendiri adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Jadi isu yang pertama di sini dari akuntabilitas adalah adanya kejelasan target. Dalam sebuah aksi pencegahan stunting harus menetapkan target, yaitu adalah hal, waktu, dan sasaran dalam pencegahan stunting, di mana lokasi yang kemungkinan terbanyak mengalami stunting, sasarannya juga ditunjuk kepada ibu hamil dan anak sampai umur 2 tahun atau 1000 HPK. Selanjutnya, mendahulukan kepentingan publik. Sebagai aparatur sipil negara dituntut untuk profesionalisme dalam penanganan stunting. Itu sejalan dengan tuntutan publik bahwa dalam kegiatan penanganan stunting harus nyaman, ramah, cepat, dan program harus sampai pada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui manfaat yang diperoleh. Yang ketiga adalah dari nilai-nilai akuntabilitas adalah konsisten. Sebagai seorang ASN harus dapat menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku, menyelaraskan ataupun mengikuti SOP juknis yang berlaku dalam penanganan stunting sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Serta nilai yang keempat dari akuntabilitas, segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti biaya, waktu, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka. Selanjutnya adalah jujur. Sebagai seorang ASN harus mempunyai perilaku dan sikap yang baik dalam kegiatan program kegiatan, serta tidak memalsukan data, merekayasa data, dan harus sesuai keadaan di lapangan. Selanjutnya dalam nilai-nilai akuntabilitas dalam ini adalah partisipasi. Sebagai ASN berperan serta aktif untuk mencari solusi permasalahan dan mengimplementasikan sehingga penanganan stunting ini berjalan dengan baik. PNS sebagai pelayan masyarakat dengan mengedepankan nilai akuntabilitas tersebut di atas akan memberikan kontribusi yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu saja dari gagasan saya dalam akuntabilitas. Selanjutnya untuk yang kedua adalah dari sudut pandang penilaian dari nasionalisme. Mungkin dari nasionalisme bisa memberikan gagasannya, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Jaka atas kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan tentang nilai nasionalisme. Saya izin share screen ya, teman-teman. Oke. Baik. Menurut berita di Kompas, prediksi BKKBN 7 juta bayi berpotensi stunting pada tahun 2024. Nah, stunting sendiri ini merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Umumnya karena asupan makan yang diterima oleh anak itu tidak sesuai dengan kebutuhan gizinya. Kemudian stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Stunting ini bisa dicegah, namun pencegahannya harus dilakukan sejak ibu mengandung hingga 2 tahun pertama kehidupan si anak, yaitu bisa dibilang 1000 hari pertama kehidupan. Cara pencegahannya dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, pemenuhan gizi calon ibu dan ibu hamil. Kedua, pemberian ASI eksklusif. Ketiga, memberikan MPASI saat bayi usia 6 bulan ke atas. Keempat, perilaku hidup sehat dan bersih. Serta kelima, memantau tumbuh kembang anak. Nah, di sini kontribusi nasionalisme dari BKKBN dalam pencegahan stunting dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, BKKBN sering melakukan webinar seperti yang bertema tentang kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi,
tumbuh kembang anak dan lain-lain sebagainya. Namun yang baru-baru ini yaitu webinar tentang 100 profesor berbicara stunting. Nah, itu merupakan rasa nasionalisme dari BKKBN untuk menangani pencegahan stunting ini. Kemudian yang kedua, mencanangkan program 2 anak lebih sehat. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas dengan cara menggunakan KB. Dan yang keempat, membentuk kampung KB yang meliputi Tribina, yaitu Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya tentang nilai-nilai nasionalisme yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Santi dalam paparannya. Selanjutnya di sini adalah etika publik ya dalam penerapan dalam isu stunting ini. Selanjutnya dimohon dalam etika publik ini memberikan gagasannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk yang selanjutnya dari nilai dasar etika publik dari studi kasus soal prediksi 7 juta stunting di Indonesia. Tadi Kak Jaka dengan Mbak Santi sudah menyampaikan apa itu stunting, jadi saya langsung masuk aja ke poinnya. Di sini kan kita sudah tahu stunting itu merupakan persoalan urgent dari salah satu program BKKBN, begitu kan. Jadinya segala data, informasi maupun sosialisasi kepada masyarakat harus masif atau sering dilakukan, di mana tujuannya agar masyarakat biasa dapat memahami sejak dini apa itu stunting. Akan tetapi di lapangan, seperti yang kita sudah tahu, sosialisasi dari BKKBN ini, khususnya mengenai data bayi stunting itu, masih mengalami banyak permasalahan. Data dari Riskesdas tahun 2017 itu menunjukkan Provinsi NTT itu provinsi dengan kasus stunting tertinggi. Tapi banyak yang belum tahu. Tentang stunting aja belum tahu, apalagi tentang provinsi mana yang menjadi menjadi dengan kasus stunting tertinggi begitu. Jadi dan juga banyak data yang tidak sama dari beberapa instansi yang menjadi lintas sektor atau mitra dari BKKBN ini. Jadinya ini menjadi salah satu persoalan dasar tentang etika publik yang berhubungan dengan transparansi dan informasi. Jadi sebagai seorang pelayan publik, khususnya di instansi BKKBN ini, guna menjaga mutu pelayanan untuk menangani kasus stunting dalam program BKKBN ini harus mengambil beberapa solusi. Di sini saya bisa sampaikan, yang pertama itu diharapkan BKKBN menjembatani antara program dan pelayanan yang sudah dicanangkan di lapangan. Seperti tadi Mbak Santi sudah bilang kan, program-program yang dicanangkan seperti perbaikan 1000 HPK, lalu kita juga bisa mensosialisasikan program pencegahan stunting melalui sosialisasi dari kader-kader kita di lapangan. Yang kedua yaitu adanya transparansi data yang diberikan pada masyarakat terkait data stunting yang ada di Indonesia. Sehingga masyarakat terkait data stunting, sejauh mana sih data stunting yang ada di Indonesia, sehingga dapat bersama-sama melaksanakan program pencegahan. Mungkin itu dari etika publik. Materinya kelihatan nggak, Pak? Enggak. Nggak apa-apa, ntar di-insert aja itu. Boleh. Jadi saya stop share screen-nya ya. Bisa dilanjutkan, saya kembalikan ke siapa ya. Sudah bisa ini? Bisa nggak? Terima kasih Mbak Kadek atau dalam etika publik dalam penyampaian gagasannya. Mungkin selanjutnya dari komitmen mutu ya,
Di sini kami persilahkan untuk memberi gagasannya dalam menanggapi isu-isu stunting yang penerapannya dinilai dari nilai-nilai agama, nilai-nilai aneka. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan membahas tentang kaitan komitmen mutu dalam isu yang sedang kita bahas, yaitu potensi bayi stunting di tahun 2024. Di sini saya izin share screen. Ya, bisa kita lihat di sini untuk membahas tentang komitmen mutu, kaitan nilai komitmen mutu, yaitu bagian dari nilai-nilai aneka dalam pembahasan kasus potensi stunting ini. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu komitmen mutu. Komitmen mutu di sini selalu berorientasi pada mutu yang sudah ditetapkan pada awal gitu. Jadi kita sudah punya satu patokan dulu nih. Jadi untuk melaksanakan komitmen mutu itu kita harus punya kesepahaman untuk melayani publik yang dimana sesuai ataupun melebihi dari harapan yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kan kita semua sebagai calon ASN dan nantinya akan menjadi ASN, amin, kita memiliki beberapa peran. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Maka dalam peran-peran tersebut kita harus bisa menerapkan juga nilai dari komitmen mutu, yaitu yang pertama mengutamakan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu itu sendiri. Nah, berkaitan dengan hal itu, di awal tahun 2021 BKKBN ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi ketua pelaksana penurunan stunting gitu ya. Di saat yang bersamaan pula BKKBN mengeluarkan sebuah prediksi, yaitu adanya 7 juta bayi berpotensi stunting di tahun 2024. Nah, di sini setelah mendapatkan mandat tersebut, apa sih yang mulai dilakukan oleh BKKBN? Walaupun rentan waktunya ini masih singkat, tapi sudah ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, adanya penambahan suplemen atau form stunting untuk mendata, untuk mulai melakukan pendataan terhadap keluarga-keluarga yang berpotensi memiliki bayi stunting gitu. Jadi ini salah satu bentuk pelaksanaan komitmen mutu yang pertama, yaitu melakukan inovasi pendataan nih udah mulai terlaksana. Yang kedua, BKKBN juga aktif dalam melakukan advokasi kepada stakeholder yang memiliki ataupun kepada lintas sektor yang memiliki keterkaitan kepentingan untuk sama-sama berkontribusi dalam penurunan angka stunting. Dan juga BKKBN aktif melakukan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat melalui beberapa kita sudah mungkin tahu bersama seperti mana yang tadi sudah disebutkan, banyaknya webinar-webinar ya teman-teman untuk membahas tentang stunting ini sendiri. Walaupun memang tema awalnya bukan mengenai stunting, tapi nanti pasti akan diselipkan pesan-pesan untuk pencegahan stunting dari keluarga. Nah, salah satunya yang bisa kita highlight yaitu kemarin baru saja dilaksanakan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Santi, adanya webinar 100 profesor bicara stunting. Di sini dihadirkan berbagai background profesor yang dimana semuanya sangat profesional di bidangnya untuk mengedukasi masyarakat tentang stunting itu sebenarnya bisa dicegah nih dari keluarga, sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan berkali-kali melalui penjaminan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kemudian yang baru-baru juga dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021, BKKBN meluncurkan program baru yaitu DASHAT. Ya, kepanjangannya yaitu Dapur Sehat Cegah Stunting. Ini kita juga sama-sama berharap melalui inovasi-inovasi ini kedepannya akan lebih aware lagi masyarakat, lebih sadar lagi masyarakat tentang pentingnya nih pencegahan stunting. Gitu ya. Dan di DASHAT ini pula di-highlight juga tentang pemenuhan gizi yang memuat muatan lokal kuliner atau ya pemenuhan kuliner gizi menggunakan kuliner yang menyesuaikan dengan muatan lokal itu. Jadi setiap keluarga juga bisa mulai sama-sama nih saling memikirkan di samping melibatkan sektor-sektor lain seperti Kementerian Kesehatan karena ini membutuhkan ahli-ahli gizi dalam
merencanakan seperti apa saja kandungan-kandungan gizi yang harus dimuat dalam dapur sehat ini. Nah, beberapa nilai yang sudah beberapa program yang sudah mulai dilakukan oleh BKKBN ini tentunya memuat juga nilai-nilai komitmen mutu yang harusnya kita selalu pertahankan ke depannya gitu. Mulai dari inovasi-inovasi yang selalu dilakukan. Terus juga efektivitas dan efisiensi yang pertama tadi dengan cara melibatkan lintas sektor, karena kan kita BKKBN ini pada dasarnya kita bukan kita adalah lembaga yang bergerak di bidang preventif promotif gitu ya. Jadi kerjanya kita itu aslinya adalah sebagai mempromosikan dan mencegah supaya stunting ini nggak ada. Nah, sedangkan kita juga butuh pandangan dari teman-teman bidang kesehatan gitu. Jadi dibutuhkan kerjasama lintas sektor itu tadi untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sesuai dengan target yang diberikan oleh Presiden. Nah, kemudian dalam melakukan pelayanan publik dengan melalui advokasi, KIE, atau apapun pelayanan publik yang kita lakukan harus mengutamakan nilai-nilai komitmen mutu itu tadi, menjaga mutu kita, mutu pelayanan kita agar masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang profesional dan kita juga bisa menyampaikan maksud pentingnya pencegahan stunting ini kepada masyarakat. Itu kurang lebihnya seperti itu dari pemaparan saya tentang komitmen mutu dalam pembahasan potensi stunting di 2024. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dari etika publik yang dibawakan Mbak Trisintia. Selanjutnya yang terakhir adalah gagasan dari anti korupsi. Dari anti korupsi, Mas Roli Sarul Hasib, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang salah satu poin dari nilai-nilai dasar CPNS, yaitu anti korupsi, yang berkaitan dengan berita dari media online, dari kompas.com. Oke, langsung aja. Kenapa anti korupsi sangat penting untuk sebagai salah satu dasar bagi seorang PNS? Karena korupsi sudah sangat mengakar di proses pemerintahan kita. Jadi kalau seorang ASN atau PNS nggak punya dasar anti korupsi, ini nggak usah jadi PNS. Oke, kita lihat korelasinya antara berita yang tadi dengan PNS. Mungkin untuk anti korupsi sendiri bukan hanya tentang masalah budget dan segala macam. Dari tanggung jawab sendiri kita sendiri sebagai PNS adalah menjalankan segala macam tugas yang diberikan oleh atasan kepada kita. Apabila kita lari daripada tugas tersebut, itu udah menjadi salah satu bentuk dari tingkah korupsi kita. Jadi kita harus benar-benar mematuhi melaksanakan tugas yang diberikan. Salah satunya itu yaitu dari berita yang tadi tentang stunting. Jangan sampai kita sebagai orang di lini lapangan sampai nggak mau gitu untuk melakukan pembahasan tentang stunting, mensosialisasikan tentang stunting. Itu udah menjadi salah satu bentuk dari anti korupsi itu sendiri. Kalau dilihat dari pendanaannya, ini sudah sangat besar pendanaan untuk stunting ini, dan banyak sektor yang dilibatkan, salah satunya Kementerian Desa, karena target yang diberikan oleh Presiden sungguh sangat tantangan besar untuk BKKBN sendiri. Dari yang awalnya 27% di tahun 2019 diminta turun sampai 14% di tahun 2024. Kementerian Desa sendiri mensupport kegiatan ini sebagai BKKBN, sebagai penanggung jawab dari penurunan stunting, karena kebanyakan stunting itu terjadi di desa-desa. Makanya Kementerian Desa sangat menyuplai itu dengan menyiapkan perlunya adanya bidan, PKK, dan penyuluh KB yang diharapkan bersinergi untuk mensosialisasikan program penurunan stunting. Untuk dana sendiri, pemerintah sudah menganggarkan cukup besar dana untuk DAK, ya, untuk
sistem penurunan stunting ini. Namun sebenarnya hal ini belum terlalu terserap. Sebagaimana laporannya, dan stunting itu sebesar 91% meliputi dak fisik bidang kesehatan, sedangkan dak fisik sanitasi sebesar 96% dan dak bidang air minum sebesar 89%. Nah, dari ini kita sebagai ASN, sebagai PNS harus mengawal bagaimana jalannya pemerataan pendanaan ini agar semua sosialisasi tentang stunting itu bisa tersentuh ke masyarakat. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Moderator untuk melanjutkan berjalannya diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya peserta dalam diskusi ini. Selanjutnya adalah di sini dalam diskusi ini adalah akan ada tanya jawab dari para peserta ya dari kelompok ini mengenai isu-isu stunting yang berkaitan dalam penerapannya di nilai-nilai aneka. Yang pertama di sini nanti akan ada penanya ya. Dari yang pertama di sini akan ada penanya yang pertama di sini nomor 1 ya. Nomor 1 diri saya akan memberikan pertanyaan kepada nomor 4 yaitu komitmen mutu ya. Ya, mungkin langsung saja ya dari saya pertanyaannya dari komitmen mutu, bagaimana peran ASN dalam meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pencegahan stunting di Indonesia. Mungkin dari komitmen mutu atau Mbak Trisintia bisa memberikan pandangannya terkait isu stunting tersebut. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Jaka. Di sini saya akan coba menjawab peran ASN dalam meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pencegahan stunting. Dari sisi internalnya, ASN itu karena kita yang tadi sudah saya jelaskan di BKKBN itu kita berasal dari background yang berbeda-beda dan beragam, dan fungsi BKKBN sendiri pada dasarnya untuk melakukan usaha promotif dan preventif. Maka ASN harus meningkatkan pengetahuan di bidang pencegahan stunting melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Bisa jadi dari bidang latbang atau memang nanti kita akan diikutkan dalam pelatihan apapun yang sudah disediakan oleh BKKBN. Ataupun mengikuti webinar-webinar yang sudah banyak mulai dilakukan oleh BKKBN tentang pencegahan stunting. Kalau dari bagaimana kita sebagai ASN keluarnya itu, kita harus bisa berkoordinasi atau bekerja sama dengan tenaga dari badan atau sektor kesehatan atau sektor manapun yang terlibat dalam pencegahan stunting ini, gitu ya, supaya pelaksanaan pencegahan pengecekan gizi anak, ibu gitu itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi fungsi itu kan kita butuh pendampingan dari sektor-sektor lain. Gitu. Dan selain itu mungkin juga karena kita berada dalam berbagai tempat gitu. Perwakilan BKKBN ini berada dalam berbagai provinsi. Nanti kalau misalkan kita sudah memiliki materi atau handbook tertentu untuk mengomunikasikan tentang pencegahan stunting, kita harus bisa untuk breakdown atau groundkan dia kepada bahasa-bahasa atau pendekatan yang sesuai dengan tempat kita bertugas, teman-teman. Menurut saya itu sih peran kita sebagai ASN. Terima kasih. Terima kasih dari penjelasan dari pertanyaan dari Mbak Trinsia terkait komitmen mutu terkait isu-isu yang berjalan saat ini terkait stunting ya. Selanjutnya dari nomor 2 yaitu nasionalisme, nanti akan bertanya kepada nomor 5 ya, dari anti korupsi, nilai anti korupsi. Mungkin dari nomor 2 nasionalisme bisa memberi pertanyaan dan nomor 5 bisa memberi jawaban terkait diskusi ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Jaka atas waktunya. Saya mau bertanya pada Mas Roli tentang anti korupsi ini. Apa sih langkah-langkah anti korupsi yang dapat dilakukan oleh
pemangku kepentingan atau jabatan untuk mencanangkan program dalam mencegah stunting ini, khususnya dalam penanganan prediksi 7 juta anak berpotensi stunting pada tahun 2024. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Santi. Mungkin yang paling penting sih stakeholder dia melakukan kerjasama lintas sektor ya, antar paling yang di Maluku sendiri yang terjadi yaitu Kepala Kantor Perwakilan sudah bersama-sama dengan Kepala Tim PKK di Maluku untuk sama-sama menurunkan stunting, karena Ketua PKK di Maluku sendiri merupakan duta stunting untuk Indonesia sendiri. Jadi sama-sama udah menjalankan program yang sama. Selain itu diminta bantuannya dari tenaga kesehatan yaitu bidan, karena yang tadi saya bilang ada tiga unsur yang sangat memungkinkan untuk itu, yaitu dari bidan, dari PKK, dan dari PKB sendiri, dari BKKBN-nya. Yang paling utama sih ya dari semua itu, teman-teman diharapkan tetap selalu mensosialisasikan tentang program stunting ini, bagaimana penguatan mutu gizi dan untuk ibu hamil dan untuk anaknya. Pokoknya stunting ini harus dijaga dari HPK itu sendiri. Sangat penting di situ. Dan untuk pendanaannya sendiri sudah ada aplikasi Krisna yang sangat diperhatikan, dan apabila kita tidak mempunyai desain anggarannya, dana itu nggak bakalan turun. Dan dari Krisna ini kita juga bakalan tahu kemana aja dana-dana itu bisa cair, bisa kemana. Ada semua laporannya di situ. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya yang dimana nomor ini ya, nomor 2 menjawab dari memberi pertanyaan ke nomor 5 ya. Selanjutnya yang selanjutnya adalah pertanyaan dari nomor 3 akan memberi pertanyaan kepada nomor 1. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberi pertanyaan dan jawabannya. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Mas Farudin ya. Singkat saja, sebagai seorang PKB, apa sih kontribusi nyata yang sudah Mas Farudin terapkan terkait program penurunan prediksi 7 juta stunting tahun 2024 ini yang ada di lapangan sebagai seorang PKB ya? Bisa dibagikan mungkin di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dia nge-like. Akuntabilitas. Jadi di sini garis besarnya dalam akuntabilitas adalah tanggung jawab. Yang pertama dalam penanganannya di sini sebagai penyuluh KP adalah berperan dalam membina di sini adalah remaja. Remaja di sini bisa masuk dalam generasi berencana. Jadi dalam membina dalam istilahnya pencegahan stunting itu bisa dimulai dari saat masih remaja, dan di sini saya bisa mengungkapkan ada dalam program genre. Jadi program genre ini bisa salah satunya adalah pendewasaan umur ya, perkawinan. Jadi pada saat menikah itu paling rendah di umur 21 untuk perempuan, dan nanti yang laki-laki adalah di umur 25. Selain itu adalah dalam pencegahan stunting adalah penerapan 8 fungsi keluarga. Di sini penyuluh KB sangat berperan penting dalam memberi pelatihan atau memberi penyuluhan pembinaan terkait 8 fungsi keluarga di masyarakat. Setelah itu adalah ikut dalam rembuk stunting. Di sini peran penyuluh KB ikut dalam kegiatan rembuk stunting di desa-desa ya, karena rembuk stunting ini dimulai dari desa melalui RKPDes
APBDes dan nanti akan disetujui dan akan apa ya istilahnya kader-kader di Posyandu itu akan menerima bantuan dari APBDes terkait dalam pencegahan stunting. Serta yang terakhir dari saya mungkin adalah kerjasama lintas sektor ya. Di sini BKKBN tidak bekerja sendiri. Penyuluh KB juga sama, tidak bekerja sendiri, tapi adalah kerjasama di lintas sektor seperti kerjasama dengan Bidan Desa, Posyandu, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, mungkin kita bisa memberi edukasi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas buat tanggapannya. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya pertanyaan yang keempat dari sini adalah komitmen mutu ya, yang akan memberi pertanyaan kepada nomor 2. Waktu dan tempat akan kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan bertanya kepada Mbak Santi yang tadi membahas tentang nasionalisme. Nah, di sini saya punya pertanyaan seperti ini. Dari beberapa bentuk strategi yang tadi sudah Mbak jelaskan juga, itu yang sedang dicanangkan sama BKKBN sebagai calon PKB nantinya, gitu. Karena kami juga beberapa didominasi oleh calon PKB ya dalam kelompok diskusi ini. Itu pendapat Mbak sendiri, apa sih yang sudah dilakukan, yang sudah mulai dilakukan dalam mendukung pencegahan stunting dikaitkan dengan nilai nasionalisme? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Tri Cynthia. Saya langsung jawab ya. Nasionalisme itu merupakan nilai cinta tanah air yang mana sangat memiliki rasa memiliki yang sangat kepada sesama, kepada bangsa dan negaranya. Itu yang poin pertama ya tentang nasionalisme. Nah, bagi penyuluh KB itu bertugas tugas utamanya merupakan memberikan penyuluhan kepada masyarakat ya. Penyuluhan ini termasuk memberikan edukasi, memberikan informasi yang berkaitan dengan keluarga berencana di masyarakat. Nah, jadi yang telah diimplementasikan saat ini, penyuluh KB itu memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya ber-KB, tentang pentingnya berencana pada keluarga. Nah, khususnya pada pasangan usia subur. Nah, itu yang karena kan keluarga itu kan harus berencana ya supaya terwujudnya keluarga yang berkualitas seperti itu. Nah, ini setidaknya kalau seandainya di masyarakat itu kan beragam ya, ada yang ingin punya anak 2, ada yang ingin punya anak 3, 4, 5 dan seterusnya begitu. Padahal di kita di BKKBN slogannya itu 2 anak lebih sehat begitu ya. Nah, jadi kita tidak memaksakan. Misalkan masyarakat mau anak 3, 4 tidak apa-apa. Tetapi yang kita arahkan ke masyarakat itu bagaimana caranya menjarangkan atau memberikan jarak kelahiran dan kehamilan. Nah, seperti itu supaya mencegahnya stunting pada anak gitu. Jadi paling tidak di dalam satu keluarga ini jangan ada 2 anak balita begitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih jawaban dan pertanyaannya. Selanjutnya yang terakhir adalah pertanyaan dari anti korupsi ya, nomor 5 ya, Mas Roli kepada etika publik. Yang dimana ini adalah Nikadek yang akan memberi jawabannya. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Pak Jaka, Pak Moderator. Saya langsung saja ke Mbak Kadek. Pertanyaannya mungkin langkah nyata dari BKKBN sendiri untuk mensosialisasikan program penurunan stunting kepada masyarakat yaitu berupa apa?
demi bisa menurunkan angka stunting di Indonesia. Terima kasih. Baik, izin moderator saya mungkin langsung tanggapi. Di sini kita bisa lihat ya Kak, seperti tadi yang sudah disampaikan Kak Trisintia, Mbak Santi, Fahrudin, mungkin saya merangkum sedikit apa sih sosialisasi program yang sudah dicanangkan dan sudah dijalankan oleh BKKBN sampai saat ini. Seperti tadi adanya webinar yang tadi disampaikan, ada webinar 100 profesor bicara tentang stunting, terus juga ada kontribusi dari beberapa lintas sektor. Yang terpenting sih di sini sih lintas sektornya, karena kan BKKBN sendiri tidak mungkin bekerja sendiri untuk menangani stunting ini. Karena kan seperti yang kita tahu, Dinas Kesehatan juga memiliki andil besar. Posyandu salah satunya, di mana ibu-ibu dan juga anak-anak mendapatkan mendapatkan pengetahuan tentang stunting itu di sana, begitu kan. Hal yang paling dasar lah istilahnya. Kita sebagai PKB di sini mempunyai ujung tombak yang dimana itu kader yang kita bisa ajak kerjasama untuk mensosialisasikan stunting ini. Dengan adanya kader-kader KB, kader-kader posyandu, di sana kita bisa mensosialisasikan pentingnya program pencegahan stunting ini. Kita bisa kasih tahu dulu apa sih sebenarnya itu stunting. Setelah kita tahu stunting itu, bagaimana sih cara pencegahannya. Nah, seperti yang Bang Roli tadi sampaikan juga, kita bisa bekerja sama lintas sektor dengan bidan dari bidang kesehatan, terus dari bidang masyarakat kita bisa menggait ibu-ibu PKK. Juga ada Kementerian Desa di sana. Nah, dari lintas-lintas sektor yang ada itu, tidak akan mungkin program dari BKKBN mengenai pencegahan stunting ini pasti akan tersampaikan dengan baik begitu. Jadinya apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah diprogramkan, harusnya bisa direalisasikan dengan baik jika kita sudah bekerja sama dengan beberapa lintas sektor ini. Dan juga tadi seperti yang Kak Tri sampaikan, adanya pendataan keluarga, ada form tentang stunting. Nah, itu juga bisa salah satu cara kita mensosialisasikan dengan kader. Kan kemarin bertanya, gimana sih, ada sih nggak sih anak stunting, ada sih balita stunting di desa itu, kan di form itu kita bisa isi, kita bisa jawab. Jadinya cara mensosialisasikannya seperti itu. Dan mungkin contoh lain yang bisa saya beri di sini secara ini ya, di NTT itu selain form stunting, kemarin juga ada pertanyaan yang ditambahkan oleh Kepala BKKBN di sini mengenai satu keluarga itu mengkonsumsi daun kelor enggak? Karena kan daun kelor itu salah satu makanan tambahan untuk pencegahan stunting begitu kalau tidak salah. Jadinya di NTT khususnya ada pertanyaan tambahan seperti itu. Jadinya hal-hal kecil yang bisa kita sampaikan, salah satu cara untuk mensosialisasikan betapa pentingnya pencegahan stunting ini. Mungkin itu Bang Roli yang bisa saya sampaikan, karena sudah banyak jawaban dari tadi ya. Saya kembalikan ke Fahrudin sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi ini yang berkaitan dengan pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya adalah kesimpulan. Secara garis besar di sini stunting adalah kekurangan gizi kronis ya, yang dimulai dari sejak ibu hamil dan sampai anak usia 2 tahun atau 1000 HPK. Dan di sini juga BKKBN ditunjuk sebagai koordinator ya, di mana akan memberi pencegahan stunting. Di sini juga ada pencegahan stunting meliputi yaitu kerjasama lintas sektor antara Dinas Kesehatan dan ASN yang lainnya. Mungkin itu kesimpulan sedikit dari moderator. Selanjutnya adalah hasil diskusi ini terkait isu stunting di kelompok 1 mungkin bisa diakhiri. Dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.